darah terus transfusi satu kantong gitu iya aku bisa gitu udah diisi maksudnya udah di transfusi darah tapi turun lagi dokter menyarankan anak ini di BMP itu kayak operasi tulang sum belakang semangat aja semangat ikhlas ya ikhlas banyak berdoa ya banyak berdoa semangat ya nomor satu semangat ya semangat semuanya kehendak Allah jadi kita harus berdoa pasti adalah ini ikut pameran di Unpad di ITB dia itu dipajang ininya ya hasil karyanya di galeri Bandung. Hai sahabat Super Papa, jangan lupa like, share, komen, dan pencet tombol subscribe dan follow juga IG Survivor Papa. Ada merchandise limited edition karena hanya diproduksi 50 pieces setiap edisinya yang sebagian dari hasil penjualannya untuk membantu pejuang kanker dan yang lain. Jangan sampai kehabisan ya. Salam sahabat Survivor Papa. Hai sahabat Super Papa. Kali ini kita temanya adalah dengarkan kata hati kami. Kebetulan di sini ada sebenarnya sudah dianggap saudara ya, dianggap saudara. Jadi kita saling sharing. Saya terkena duluan kanker, kemudian di sini ada Atala luar biasa, survivor cancer juga yang luar biasa, yang menjadi motivator bagi teman-temannya. Nanti kita akan tanya-tanya nih apa sih yang dialami oleh Atala. Awal mulanya gimana sih? Pas sakit, ketahuan sakitnya jatuh gitu ya? Apa? Tahun 2015 dia sakit ngeluh kaki. Hah? Kaki aku sakit bangun tidur gitu ya mas ya. Terus kita nyoba ke rumah sakit di ronsen gitu. Ternyata nggak ada apa-apanya. Semua di ronsen apa kakinya? Enggak, kakinya. Terus takutnya kan kayak pengeroposan tulang apa gimana, terus atau dia jatuh terus ada tulang yang apa gitu kan kita nggak tahu. Ternyata nggak ada, tapi harus ditransfusi. Kita kan jadinya transfusi apa? Darah. Jadi HB-nya turun. Pas ini kan kita dulu awam banget ya. Iya. Belum ini awam, terus kok bisa sakit terus harus transfusi darah. Terus transfusi satu kantong gitu, besoknya turun lagi. Kok bisa? Kenapa turun? Iya, aku bisa gitu. Udah diisi, maksudnya udah di transfusi darah, tapi turun lagi gitu. Ternyata harus dirujuk ke rumah sakit Jakarta, ke Harapan Kita, rumah sakit anak bunda. Bukan maksudnya Harapan Kita. Iya, Harapan Kita kan ada jantung ada anak bunda, masalah ke anak bunda. Waktu itu usia berapa ya? Usia 6 tahun setengah, 7 tahun ya? 7. Kelas 2 SD ya? Kelas 2 SD, baru sebulan sekolah kelas 2 SD. Iya. Nanti itu ceritanya akan ada di belakangnya. Iya. Iya, terus di pengobatan ke rumah sakit Harapan Kita, dicek lab gitu-gitu, ternyata harus transfusi lagi. Dan kita tuh dokter menyarankan anak ini di BMP itu kayak operasi tulang sum belakang. Jadi diambil sampel darah. Jadi kalau kayak saya itu di biopsi ya. Kayak di biopsi. Karena setiap kanker itu beda ya. Beda. Namanya kalau kanker anak ini pasti dilihatnya diceknya gitu dari sum tulang belakang. Namanya BMP ya. BMP. Setelah di BMP nunggu hasilnya berapa hari keluar, kaget ternyata leukemia gitu. Berapa ini dari jangka waktu diambil di BMP itu sampai hasilnya? 4 hari. Berarti sama saya waktu itu 3 hari. 4 hari. Terus perasaannya gimana? Kayak disambar petir, menggelegar. Udah ngelayang, udah nggak bisa diungkapin kata-kata. Terus dokter bilang mah tenang, yang kuat. Pokoknya nanti kita di sini tim dokter akan membantu. Yang penting maksudnya mamahnya anggap kita tuh keluarga. Ya, jadi intinya itu ya. Jadi nomor satu kan ibaratnya kita kalau nggak nyaman, misalkan kita dari Bogor terus ke Jakarta, berarti kan kita ninggalin keluarga. Terus dalam hati, aduh nanti di Jakarta kita gini gitu kan pikirannya ke sana kesini. Tapi ternyata kita menemukan keluarga baru di sana. Jadi dampak keluarga banyak. Jadi pas di sana dokter baik, susternya baik, terus kitanya juga kan sama suster udah nggak keluarga. Jadi alhamdulillah Atala ini udah kayak sama dokter udah kayak ke
sama ayahnya, jadi udah baik. Kalau bagian periksa apa atau panas sedikit dokter panik langsung ngasih obat, dokter juga begitu. Jadi alhamdulillah semuanya di pengobatan maksudnya dilancarkan gitu. Berapa bulan tuh di rumah sakit? Lama nggak bisa terhitung ya, kita aja baru 2 bulan deh nggak pulang. Jadi langsung 2 bulan tuh langsung di rumah sakit. Begitu BMP apa aja yang kita pulang sehari 2 hari nyiapin baju untuk ganti sama itu. Ayahnya enggak kan, kadang Atala itu sama saya selama 2 tahun sama saya pengobatan. Jadi ayahnya itu paling misalkan datang lihat doang gitu. Kita kan di rumah sakit sana harus sendiri yang nunggu itu. Nunggu sendiri ya. Nggak bisa kayak rumah sakit biasa yang bisa gantian. Jadi Atala tuh benar-benar sama saya, paling ayahnya nengok jam besuk pulang lagi. Jadi selama setelah vonis masuk rumah sakit apa gimana? Iya, setelah vonis kita tuh sebenarnya harus langsung kemo, langsung protokol. Enggak operasi ya kalau leukemia apa gimana? Enggak, kan kita kan udah di BMP. Nah, BMP itu kan berarti udah ketahuan dari hasil. Nah, berarti harus masuk tahapan protokol. Protokol itu kan kita dikasih kayak kertas yang harus dijalani selama 2 tahun itu. Oh, jadi ada tahap. Kalau saya kan kemo 6 kali nih selama 6 bulan. Kalau leukemia itu lebih lama 2 tahun. 2 tahun. Itu sudah ada pakai ini ya? Ada. Jadi tahapan. Nah, kita kan ada buku nih. Jadi bukunya ini dari mulai pertama pengobatan, garis keduanya ini kemana. Jadi dia udah ketahuan misalkan hari ini masuk 3 obat. Nah, terus nanti jeda 1 hari masuk lagi. Nanti kita kalau masuk obat checklist gitu. Jadi karena jadi mamanya jadi suster juga ya. Iya. jadi selain susternya mamanya juga jadi suster. Jadi Atala itu pulang nyiapin pakaian aja ya, maksudnya ganti baju gitu, bawa perlengkapan selama sebulan dulu kita di sana. Jadi sebulan lebih lah dari awal vonis gitu kan, setelah ke BMP. Itu tuh orang ada yang 4 bulan nggak pulang-pulang karena gimana kondisi. Nah, jadi kalau misalkan setelah di kemo kan biasa sel yang sehat pun mati. Nah, mati karena kan ikut ke ini ya, ke basmi, dimatikan dulu biar nggak ininya sel kankernya menyebar kemana-mana gitu. Jadi kan gimana efek bawaan tubuh anak kita sendiri. Terus saya banyak yang ngasih tahu, mah hati-hati ya setelah kemo ini nanti anaknya bisa jalan, anaknya bakalan lumpuh. Saya udah astagfirullah gitu. Nah, seharusnya orang itu jangan ngasih motivasinya yang seperti itu. Ngasih motivasi ini tapi tahu gitu. Tapi cuma awas aja. Awas ya, hati-hati. Jadi kan kita wanti-wanti, berarti kita harus terbanyak doa nih gitu kan dalam hati. Oh, kita hanya kepada Allah nih, karena kan anak kita sakit, berarti tidak ada selain Allah gitu kan yang bisa menyembuhkan. Jadi saya tuh di situ tingkatkan ibadah gitu kan. Jadi saya memperdalam itu. Jadi saya tuh ibadah benar-benar hanya berdoa sama Allah sambil berusaha pengobatan. Betul. Karena Allah pun memberikan cobaan, pasti akan ada jalan keluarnya. Makanya saya bilang, ya Allah, saya akan ikhtiar idealnya kita pengobatan karena kita ingin sembuh. Tapi di samping itu saya juga berdoa gitu kan, nomor 1 gitu sama Allah, semoga disembuhkan. Jadi seiring sejalan sambil di kemo itu kan pasti kita berdoa bareng-bareng kayak Atala misalkan masuk obat ini mas, kata dokter obat ini dosisnya tinggi, nanti akan ada efek ini itu. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilewatin. Yang namanya lumpuh itu nggak ada, yang namanya kata orang anaknya bakalan kayak ngeluarin ada darah kalau nggak dari mata, dari mulut, Atala itu nggak ada sama sekali. Karena sudah fase. Gimana waktu pertama kamu rasanya? Sakit, mual, dan gimana? Enggak. Iya, efeknya mual. Masih mual ya? Sariawan. Terus makannya dari mana kalau sariawan gitu? Efek pertama pasti ada efek. Kayak saya kan rambut rontok. Atau rontok nggak rambut? Rontok. Kemo keberapa? Kemo ketiga juga udah rontok ya? Berarti sama. Ya. Kayak Leonase. Udah berkaca-kaca kalau ingat sakitnya. Udah ini berkaca-kaca. Iya. Semua Leonase itu yang paling berat, yang dosisnya benar-benar 3 kali lipat dari yang pertama. Sampai banyak yang orang udah kalah di situ, tapi kita dengan yakin gitu kan, pasrah ibaratnya kita sama Allah tetap gitu kan, ya Allah terserah deh misalnya kalau memang ini kehendakmu gitu. Tapi kalau bisa kita minta yang terbaik. Di satu kamar tuh berapa orang? Atau 2 ya? 2 orang. 2 orang. Nah, di 2 orang itu ada yang pas kemo lewat apa gimana gitu? Banyak. Pernah waktu itu kita awalnya di yang 4 kamar, yang 4 ya. Waktu pertama kan Atala belum dipindahin karena ruangan kemo itu mungkin lagi renovasi gitu ya. Jadi kita tuh di ruangan ada namanya ruang gambir itu 4 tapi berjauhan. Jadi rumah sakitnya
besar banget gitu kamarnya, kita berjauhan 4, kita ngelihat yang di seberang itu lagi lagi pompa jantung gitu kan. Tapi ada rasa takut juga. Bukan takut lagi dalam hati, aduh jangan-jangan setelah dia anak saya, tapi kita tetap berpegangan tangan sambil berdoa, percaya sama mama kamu akan sehat, kita berdoa bareng-bareng ya, sambil dia sariawan kan di sini nggak nerima makanan ya, kayak susu aja perih, tapi saya paksain Lewat apa? Pakai sendok, madu apa gitu saya masukin karena kita itu ibarat raport ya kalau ngelihat hasil lab. Jadi hasil lab bagus kita udah tenang, tapi begitu jelek ini masih kurang nih, trombositnya masih rendah, harus transfusi dan nanti efeknya kesana kesini. Saya langsung udah kayak aduh ngedon banget, tapi dalam hati ya Allah semoga semuanya bisa lewat gitu kan, kita bareng-bareng. Pokoknya perjalanannya begitu benar-benar luar biasa. Selama 2 tahun berarti mas obat itu berapa minggu sekali? Pokoknya yang pertama itu kan seminggu, terus jedanya kan sehari-hari, terus yang paling lama 3 minggu. 3 minggu itu yang efeknya bisa sebulan, karena dia itu banyak efeknya. Jadi kadang harus waktunya masuk obat, kita harus pembenahan dulu. Jadi anak ini tuh ada harus yang sehat makanya ya? Harus sehat ya. Kayak leukosit kan, leukosit nggak boleh rendah, sama saya juga kalau leukosit kita suntik leukosit iya gitu. Kan kalau misalkan Atala kan awalnya kan sakit leukositnya tinggi, nah trombosit sama HB yang rendah. Sekarang kebalik, begitu di kemo leukositnya turun. Begitu turun jangan terlalu turun banget. Iya katanya parah kalau turun jelek ini. Kitanya jadi lemas terus. Kok saya waktu itu berapa ya? 1 ke 2 gitu, itu saya udah disuntik di leukosit. Iya, leukosit yang suntik. Disuntiknya di mana? Di bawah itu enggak? Di bawah disuntik gitu ya, masih yang pakai mesin gitu ya? Udah apa? Di mana ya? Di bawah kulit. Bawah kulit ya. Bener kan? Bener. Di bawah kulit di pusar 3 kali. Iya, soalnya kan dia 0, ya. Terus udah gitu dokter itu nyuruh saranin stop yang kayak busuk itu nggak ada. Karena kan kalau leukosit berarti imun turun banget ya. Jadi kalau misalkan ada flu yang batuk itu nggak boleh ya. Jadi belum. Jadi yang lucu jadi kamar 1 sampai kamar 8 semua nggak boleh ada yang jenguk karena ada yang 0, ini leukosit. Jadi Atala itu masuk ke ruang observasi. Jadi walaupun dia nengok orang lain nggak ke kita, tapi kan efeknya takutnya dia bawa kayak virus itu. Jadi bener-bener diantisipasi, nggak boleh ada yang berkunjung dulu selama itu gitu. Terus Atala bener-bener ini terus gimana caranya, terus kita kasih susu gitu-gitu kan, minuman terus kayak madu, telur gitu. Atala makan ya walaupun sariawan dimasuk-masukin, ternyata begitu diambil hasil lab lagi dia jadi naik 4 gitu. Jadi kan kita udah langsung ya ampun alhamdulillah. Langsung bersyukur ya ampun alhamdulillah akhirnya kita bisa keluar dari isolasi gitu kan. Biasanya kalau umpamanya imunnya leukositnya dan kita masuk ke isolasi. Iya, kalau udah isolasi sendirian. Nggak boleh kena flu, nggak boleh dijenguk orang, nggak boleh karena daya tahan tubuh kita itu harus bagus dulu ya. Makanya sama dokter, aduh dok, bener-bener iya mah katanya mama hebat, makanya semuanya lihat mamanya yang hebat karena kita kerjasama yang bener-bener. Karena kita sendiri, teman, keluarga terdekat yang bisa menolong kita sendiri, betul kan? Ya kalau nggak ada motivasi dari keluarga terdekat, keluarga intinya gitu ya. Keluarga, dukungan keluarga. Berkaca-kaca terus gitu dia. Kalau menangis nggak? Bukan pernah lagi dia tuh, bulu matanya sampai rontok semua. Sama ya sama tante. Sama kan? Pernah nangis? Kenapa gitu? Kenapa? Sedih ya, menjalani semuanya. Terus, tapi Lala semangat nggak sih dalam hati Atala itu? Dalam hati berdoa nggak sih gitu, misalnya biar sembuh, doa, berjuang dan berdoa. Pinter. Sebenarnya cerdas, pinter di sekolahnya juga. Hanya yang saya pernah curhat tentang masalah sekolahnya. Jadi sahabat Super Papa, sekali waktu setelah 2 tahun sembuh ya? Setahun apa ya? Setahun ya. Setahun setelah kemo selesai, setahun kan nanti berapa bulan gitu. Pengen sekolah lagi. Pengen sekolah, karena beliau ini sangat pintar. Rankingnya selalu 1 ya, 1, 2, 3 lah. Tidak masuk 5 besar gitu. Jadi beliau itu pengen sekolah. Ternyata sekolahnya itu takut untuk menerima lagi. Nah, ini sebenarnya kalau saya pikir kenapa harus takut gitu? Kalaupun mau ya pelajaran kayak sekarang ya online gitu. Itu mungkin yang saya juga agak kasihan amat ya. Kecewa anaknya juga sedih. Jadi sedih ya. Udah bolak-balik ke sekolahan. Ya, ternyata nggak bisa nerima. Kita nggak usah sebutkan sekolahnya ya. Jadi gurunya mungkin juga takut gitu karena
belum pernah ada gitu ya. Yang penting sekarang sudah mulai ikut kejar paketnya. Iya, udah. Berarti sekarang SMP kelas 1. Kelas 1. Udah tahu sama nomornya ya? Kemarin ini udah ujian yang udah ujian. Ya. Di mana ikut ini kejar paketnya? Di Jakarta tapi Cilandak. Yang penting orang juga sekarang artis harusnya kejar paket, tapi dia bisa kelas. Tapi bisa disamakan dengan yang sekolah karena lebih kalau kata saya sih lebih ya aman juga di rumah, jadi tidak terlalu sering keluar, dan apalagi COVID gini. Nah, kalau kena COVID gini, ini enggak kalau sharing dengan teman-teman, karena sahabat apa mamanya ini sudah tergabung di Yayasan Kanker Anak Indonesia di Jakarta. Kemudian yayasan apa lagi? Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Jadi beliau itu bukan survivor cancer, tapi dia influencer untuk memberikan motivasi untuk ke keluarga yang anaknya ada yang awam tentang cancer. Nah, karena cancer itu kalau kita menyikapinya dengan positif itu tidak berbahaya, tidak memberikan kematian, kecuali bedanya beda semangat hidup ya, terus motivasi hidupnya dia mau berjuang atau tidak. Tergantung bawaan dari diri sendiri, diri anaknya, kemudian keluarganya termasuk ibunya gitu, karena anaknya kan lebih dekat pada ibu ya. Kalau umpamanya ini, dan tadi pun kata-kata sebelum pun saya tadi ya curhat dengan anak-anak, ternyata baru hari ini saya bisa curhat sama anak-anak gitu tentang ini. Dan penontonnya saya motivasi dengan anak-anak. Pesannya apa sih untuk teman-teman pejuang cancer, terutama leukemia ya? Ya semangat aja, semangat, ikhlas ya, banyak berdoa ya, banyak berdoa, semangat ya. Nomor 1 semangat ya, semangat semuanya kehendak Allah, jadi kita harus berdoa pasti dan semangat. Allah pasti akan cari jalan. Dan apalah ini punya satu keahlian, yaitu batik ya. Batik. Nah, hasil batiknya ini sudah dilelang ya, kemarin terakhir dilelang berapa? Itu sama dokter Angki, dokter apa Mas yang di Darmais ya? Dokter Angki, terus udah ke Kalimantan. Udah sama ini apa Menteri ini pernah batik. Pernah ikut pameran ya? Iya, pameran. Itu dapat juara berapa? Di Salah ini ikut pameran di Unpad. Di ITB. Dia itu dipajang ininya ya, hasil karyanya di galeri Bandung itu jadi seniman penyintas apa sih kalau kata kita, jadi seniman cilik gitu, tapi dari survivor kanker gitu kan, berarti kan belum ada dong. Kalau saya sih anak kanker ada keahlian, ternyata Atala ini punya keahlian dari watercolor ya lah ya, bukan dari batik, watercolor, lukis. Hasil karyanya dipajang di galeri ITB Bandung. Gambar apa waktu itu kemarin? Gambar apa? Pemandangan ya, yang ada kapal-kapalnya. Jadi apa sih itu otodidak aja, jadi nggak bisa direncanain mau gambar apa enggak. Jadi dia maunya hari ini apa ya? Nah, apa yang dipikirin dia lukis jadi sampai ini. Kemarin dijual harus dapat berapa? Batik ya, cuma dapat 2 juta. Wah, jadi nih pejuang kanker di luar sana, kecuali anak-anak ya, tidak anak-anak, semua pejuang kanker, jangan patah semangat, karena semua pun bisa dijalani, termasuk Atala termasuk luar biasa. Dia punya karya, tidak usah untuk malu untuk mengatakan apa karyanya, tapi luar biasa. Atala ini karyanya yang sudah dibawa ke Kalimantan, sudah di dokter kayak Menteri Pariwisata, Menteri di ITB, luar biasa ini. Itu ya apa? Kemarin di apa lagi? Udah banyak sih, menteri apalah kemarin, mama lupa lagi. Yang kemarin ini ketua batik kan Yanti Erlangga, Ibu Yanti, dia udah meeting ini, terus hasil karyanya Atala tuh di ini juga sama istrinya Pak Murdiono. Yang ketua Yayasan Kanker Indonesia. Yayasan Kanker Indonesia ini ya? Iya sih ibu itu merebutin hati karya Atala. Mau aku punya Atala. Saking ininya, soalnya kan dia kan batiknya daun gitu. Jadi kayak stop warnanya daun. Bagus, ya. Padahal saya nggak tahu dia itu mau gambar apa gitu. Jadi bener-bener dari pikirannya dia apa bikin. Ternyata itu ditaksir berebutan dengan dokter-dokter. Luar biasa. Sekarang Mama Atala
sebagai sekarang sudah menjadi pengurus ya di Yayasan Onkologi Anak Indonesia maupun di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Itu biasanya apa saja sih? Oh, hari ini tanggal 15 Februari merupakan Hari Kanker Anak Sedunia. Saya baru tahu ternyata Hari Kanker Anak itu tanggal 15. Kemarin tanggal 4 Februari itu Hari Kanker Sedunia, tapi khusus semua kanker ya. Oke. Apa aja yang udah tadi kalau saya bincang-bincang sebelum podcast ini di mana ada seminar ya? Iya, seminar kampanye. Jadi kadang kita tuh bikin seminar kerja sama Prudensia gitu. Kita seminar di rumah sakit, misalkan bulan ini kita seminar di rumah sakit RSCM atau di Keramat atau di Fatmawati atau di Darmais. Kita itu mengundang orang tua yang ada anaknya yang lagi pengobatan kanker. Ada juga yang awam, jadi umum juga. Ini pokoknya kalau nggak penyintas aja, ada umum. Jadi lebih aware ya, lebih berhati-hati lebih. Iya, betul. Jadi langsung. Jadi tahu kalau misalkan ada gejala awal tentang kanker gitu kan, kayak misalkan apa sih kok kanker itu bisa ya anak ini kanker kenapa? Jadi kan ada orang tua yang ibaratnya pengen tahu gejala awalnya apa, kita undang. Makanya itu kan seminar itu untuk umum dan untuk orang tua penyintas kanker gitu. Jadi kita kadang berbagi sharing tentang ini, mesti pengobatan itu seperti apa, terus kita nyemangatin dan semuanya itu tidak ada ibaratnya kanker itu di kemo nanti pasti ujung-ujungnya meninggal gitu. Tapi itu, banyak orang pasti pikirannya anak saya pasti ujung-ujungnya meninggal juga, kan tapi itu dia alhamdulillah. Jadi apa yang setelah kita ini kayak Atalat, ada temennya Atalat jadi survivor, semuanya itu karena kita tuh bener-bener nggak setengah-setengah gitu, dalam hati tuh kita bener lah kita pengen sembuh gitu kan, gimana caranya, yaudah pengobatan jalanin terus gitu kan, sambil kita berdoa. Terus kita juga punya perkumpulan tentang komunitas yang ibaratnya bener-bener kita tuh saling support. Jadi orang tua dan orang tua saling support. Kita kan anaknya anakku sekarang tiba-tiba ada keluhan ini ya. Jadi punya WA group. Iya, ada WA group. Sharing di namanya WA grupnya Parents Club UI gitu kan, Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Itu tuh terdiri dari satu Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kita tuh rujukan kayak teman saya misalkan dia rujukan dari Balikpapan atau dari Bengkulu atau dari Jawa Timur, dari mana dia itu dirujuk ke Rumah Sakit Darmais kalau nggak Harapan Kita, dan anaknya itu mulai kemo, terus dia kan harus nggak ada tempat tinggal. Jadi kita biasanya itu homestay apa gimana? Itu jadi kita itu kadang ngasih informasi sebagai ini di Yayasan Onkologi Anak Indonesia, kalau misalkan ini nggak usah kos gitu kan untuk meringankan biaya, nanti kan kita ada rumah singgah gitu. Jadi kita tuh bisa tinggal di situ anak dan orang tua. Jadi kan kayak makanan gitu, beras itu disediakan, paling lauknya kan gimana kita kita mau masak apa baru. Tapi kalau tempat tinggal disediakan gratis gitu. Malahan nanti kalau misalkan ada acara-acara kita undang, diajak. Kan sering tuh artis-artis menghubungi kita. Misalkan kayak maaf dong, saya pengen ketemu sama anak cancer dong untuk 20 anak, bisa nggak dikumpulin? Bisa. Jadi saya sebagai koordinator. Bagian koordinator berarti ya. Jadi saya itu kadang teman saya yang di Serang, lagi sehat nggak? Iya, bisa ke Bogor, ke Jakarta bisa. Ada apa? Ini ada ulang tahun Vizania. Kan anak itu kan mungkin sering di kampung ya, nggak tahu Vizania itu seperti apa. Jadi kita ajak, seneng banget. Jadi kayak kita tuh sambil menyenangkan hati orang lain gitu kan, kayak ibadah juga kan, karena memberikan kesenangan orang itu. Terus dia tuh ketemu sama artis idolanya gitu kan, terus dia makasih banyak ya, aku seneng banget, anaknya juga semangat, bermotivasi. Jadi kayak aku tuh cancer enggak sendirian, enggak pulang ke rumah pun gitu ya. Iya, sebulan sekali kadang ada acara aku diundang nih gitu. Jadi saya emang koordinator ini. Nanti kalau nanti kita kemarin juga kan diundang ke Istana Bogor, atau dapat sepeda, dia lihat di YouTube-nya deh. YouTube Istana. Iya, YouTube Istana, lihat aja anak cancer diundang ke ini. Atala itu diwawancara sama berapa TV, RCTI, SCTP semuanya. Ada di YouTube pokoknya Atala. Tahun berapa? Kemarin baru 2 tahun kurang ya? Setahun lebih deh, 2 tahun kurang. April. Di Istana Negara, Istana Bogor. Sama Pak Jokowi dapat hadiah sepeda, karena Atala itu luar biasa, kata Pak Jokowi nggak ada kata ditanya 100 kali 100 berapa atau bisa jawab. Iya, karena padahal dia sekolahnya cuma sampai kelas 1, kelas 2-nya cuma satu semester doang. Tapi subhanallah. Uniknya Atala ini kalau di rumah itu dia punya buku paket dia baca.
mamanya rajin, orang tuanya rajin. Pelajaran apapun dia pasti. Sebenarnya kalau mamanya dites pun dia pasti akan jawab. Kalau saya misalnya kenapa dia nggak ikut tes terus di ini? Iya. Kalau dia ikut tes hanya sekolahnya dia belajarnya di rumah. Di rumah. Pasti dia akan. Apa misalkan dia sekarang kelas 3, kelas 4, kelas 5 dia ngikutin pelajaran kan itu sebenarnya ya. sampai ngikutin walaupun di rumah, Iya. cuma dia tuh mungkin kangen sama sekolah gitu kan. betul. Mama aku pengen nih pakai seragam, ternyata kan sekolahannya ya begitu. Iya, Maksudnya kan mungkin nggak dia bisa takut terima. juga mungkin Itu tapi dia. ya Tapi alhamdulillah semuanya udah terlewati, Atala pun udah sekarang punya sudah ijazah SSD gitu kan. sudah ada, walaupun Udah kejar ada. paket nggak apa-apa, Iya, semangat, kejar karena paket. yang penting punya ijazah dan Betul. dan orang pintar pun kadang-kadang sekolahnya nggak tinggi ya. Nah, itu dia. Sukses pun sekolahnya nggak, tapi dia Tapi kalau kemauan. Atala itu benar-benar memahami pelajaran itu, jadi bukannya asal ini. Jadi boleh diadu. Iya, iya benar. Pelajar benar. Boleh jadul sama anak yang Betul, sekolah. sama gitu. yang sekolah bisa diadu. Karena- Soalnya pengetahuannya benar-benar luar biasa, bukan ngomongin anak sendirian. Ya, Jadi nggak saya apa-apa. kadang dalam hati gini, Masya Allah ini keajaiban apa ya? Kayak Atala nih kan TK gitu, sama saya sering diantar gitu kan. Terus SD kelas 1 saya baru setahun nganter, tiba-tiba sakit. Tapi kok ini anak begitu selesai di kemo apa belum ya? Baru setahun kemo deh. Dia ke masjid terus azan. Terus tetangga yang dekat masjid bilang, dengar nggak itu suara siapa? Atala tahu, itu kan anak kanker. Tapi azannya sampai merinding, nggak sampai kaget. Pas dia pulang, Mas kamu azan? Enggak, bukan aku, sambil malu-malu ternyata dia azan. Itu kan berarti luar biasa. Luar biasa. Iya. Jadi tekadnya saya harus bisa, Mm-mm, saya harus sembuh benar. dan saya akan buktikan ke orang Buktikan lain ke gitu. orang Saya lain. pun Kalau kita tuh bisa sembuh bisa total, sembuh sembuh total, sempurna dan- lagi. dan seperti sekarang anak-anak. tuh sudah bisa main dengan teman-temannya Iya, ya. luar Kalau biasa. jadi nggak usah takut namanya. Takut. Kanker itu menular, nggak ada. Nah, Yang ada ibaratnya imun anak ini lebih rendah. Misalkan ada yang main sama dia yang harus dijaga gitu kan. Iya. Kayak dia itu benar-benar Jangan cuci sampai. tangan kalau deket anak kita gitu. Iya, Karena kan karena, dia yang menularkan penyakit, bukannya anak ini Iya, gitu. karena imun kita nih, Mm-mm. imun kita sesama cancer itu akan, saya kalau kita sudah tahu sendiri, badan Iya. kita sudah tidak enak, kita Nah, nggak akan main keluar kan, betul. kita malah akan ini, jadi kita Iya, tidak ngurung di dalam makan. gitu kan. Gak mungkin Iya. lagi enak badan beraktivitas. Jadi kita bisa itu. Atau pernah dibully nggak? Ada dibully. Pernah dibully? Iya, itu Benar. sama aku tuh. Iya benar. Ya katanya kamu tuh nggak sekolah, kamu penyakitan apa? Anak ini sampai nangis. Makanya kan saya nggak terima karena kan saya nemenin Atala selama 2 tahun. Jadi ya, Masa iya dibilang anak saya penyakitan? Coba bisa dites anak saya itu nggak ada luka borok, nggak ada apa bersih. iya, nggak jangan ada. salah, kanker itu tidak menular kecuali satu turunan Mm-mm. satu darah ya, itu karena sudah penyakit bawaan. Jadi yang dibully di sana, kanker itu tidak berbahaya dan kanker itu pejuang luar biasa. Jadi buat kalian yang di luar sana jangan pernah bully, karena bully itu efeknya sangat luar biasa. Tapi Atala sangat luar biasa, nggak pernah dimasukkan ke dalam hati ya, luar biasa. Jadi ininya Tetap semangat ya, tetap Les. semangat. Malahan dia jadi motivator orang-orang. Jadi Iya. ibaratnya ada Nah, pasien yang baru. Indah baru tuh Atala sekali aja Iya, nggak? atau seminar Oh. atau itu sering ngasih semangat gitu pas, tapi kan harus dijadwalkan ya, misalkan bisa nggak Atala bulan ini, misalkan besok kita mau ada seminar di UIN. Di UIN ini mahasiswa semuanya mengundang kayak awam, orang-orang juga, orang-orang biasa dan mahasiswa untuk pengen tahu gitu motivasinya dari survivor kanker itu gimana. Sampai sembuh ya. Nah, jadi saya lepas. Jadi saya ngikut ngomong khusus Atala. Jadi Atala dan ada kakak yang survivor ya, yang sekarang udah kuliah dan sampai menikah, udah punya anak. Iya, kalau nggak salah Iya. ada ya. Ada. Itu Darmais kalau nggak salah ya. Yang perempuan ya? Perempuan, Saskia Pak. Saskia ada Cindy. Ada Cindy tuh. itu semua temennya Atala. Itu sampai kakak-kakak. kuliah, sampai sudah Sampai punya anak. sampai punya anak. Nimas anaknya Bunda Rita, Tante Nimas, terus Itu Tante dari- Suci anak Kak Kati. Nah, itu kan dari seusia dari Atala ya. Iya, seumuran Atala dulu. Masih masih balita malah dia Jadi tuh. jangan takut dengan cancer. Bagaimana kita perjuangan cancernya mau sembuh. Terima kasih. Iya, Mudah-mudahan selalu sukses menjadi Amin. pengusaha sukses, menjadi Amin, seniman ya yang Allah. sukses, dan Amin. Mama Atala yang luar biasa selama 2 tahun. Sudah bebas cancer. Iya, udah 2015 kan, 6 tahun ya. Jadi 4 tahun 5 bebas. tahun.
5 tahun. 5 tahun ya? Saya 5 tahun dia nyatakan bebas kanker. Iya. Masih Tapi suka ternyata udah udah apa namanya hasil apa BMP terakhirnya bagus. udah apa sih remisi udah Iya. remisi. Jadi udah 0 Ya, jadi kita ini seharusnya kalau dokter saya luar biasa, ibu ngapain cek apa lagi udah nonton ya, tapi kita kan ini ya tetap kita tuh kadang suka suka was-was ya. ya. Udah lama kita ngecek pengen tahu gitu kan. Padahal ceknya hanya trombosit, HB, leukosit gitu doang gitu ya. Tapi sangat luar biasa kami yang sebagai pejuang kanker berjuang untuk memberikan influencer atau motivasi, tidak bisa kasih materi yang bisa kita motivasi untuk saling membantu, saling support gitu ya. Terima kasih Bapak Atala, mudah-mudahan nanti Bapak Atala bisa bekerja sama dengan saya untuk memberikan motivasi di wilayah. Kadang-kadang kan orang nggak paham kayak alternatif lah, inilah. Padahal alternatif itu boleh saja, tapi setelah pengobatan kan boleh. Alternatif herbal gitu boleh, karena untuk memberikan tapi yang tetap penting nomor satu harus mau ke dokter, ke rumah sakit karena emang bener itu tuh bukan yang ibaratnya bukan yang masa iya sih gitu dokter. Jadi bener-bener nomor satu tuh kayak pengobatan itu hanya itu sebenarnya. Ya walaupun banyak kendalanya. Sebenarnya saya masih banyak pengen ngobrol gitu, banyak sekali bagaimana cara nanti sharing lagi ya, kita sharing lagi mama aja gitu karena terkait dengan bagaimana proses untuk pengobatan untuk proses ini kan karena tidak semua orang punya askes seperti kita, tidak punya BPJS dan tidak tahu kalau nggak punya ini ya sudah di rumah saja. Nah kita kan menghindari itu ya. Kita akan saya pun kemarin bisa menolong dari Camat Bogor Utara bahwa pasien yang betul kemarin gimana? Alhamdulillah dia sehat. Nanti jadi bisa kerja sama kebenaran lagi saya langsung ini ke dokter. Ngurus sendiri ya langsung Ngurus sendiri saya yang turun langsung dari pagi sampai malam itu sama ayahnya. Mama Tari sudah paham dari sampai. Soalnya kan kita emang peduli sesama ya. Jadi lillahi ta'ala bener-bener karena Allah. Jadi kebenaran ayahnya WFH dari mobil kita sendiri, kita antar ke dokter sendiri. Kan sekarang kan pandemi ini kan pasti dicek dulu. Mana harus anak itu di swab dulu, apa dulu, terus semuanya alhamdulillah terlewati dan alhamdulillah anaknya sekarang sehat. Bogor Timur. Bogor Utara. Nanti ya ininya Pak Marse ya. Nanti umpamanya ini dibantu lagi, kita akan pasti ya mungkin COVID ini kita nggak akan turun ke wilayah dulu, jadi nanti kita sharing dulu. Umpamanya ada yang emang harus kita dampingi, ya kita dampingi dengan bantuan karena beliau sudah paham terus bagaimana harus. Terima kasih banyak ya Mama. Mudah-mudahan bisa menjadi motivator lain. Jadi sahabat Papa, ingat yang penting adalah selalu berpikiran positif, hati ikhlas dan selalu bahagia. Salam dari kami. Terima kasih. Sama.